rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai dari hadits yang ke 35. Berapa? 30? 35 ya. Sekarang kita masuk ke hadits yang ke 36. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala Al-hadits as-sadis wa thalathun, hadits yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wal malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim bihadza al-lafz. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kurbah, ya, kesempitan, dari kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia dari setiap kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sir, ya, seseorang yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan perkaranya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, yakni aibnya, selama di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya, yakni menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga dengan sebab dia tempuh jalan itu. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid dari masjid-masjidnya, dalam keadaan mereka membaca kitabullah Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya itu, dan mereka saling mempelajarinya satu sama lain. Tidaklah bagi mereka kecuali, kata Nabi SAW, ada 4 keutamaan baginya. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan yang terakhir Nabi tutup dengan sabda beliau, dan barang siapa yang amalannya memperlambatnya untuk masuk ke dalam surga, maka nasab kedudukannya tidak akan sedikit pun membantunya dan mempercepatnya untuk masuk ke dalamnya. Hadits ini memiliki banyak sekali pelajaran, banyak sekali wasiat yang agung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari setiap kesusahan maka atau kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Akan memudahkan dia dari setiap kesempitan hari kiamat kelak. Dan di sini subhanallah menunjukkan akan beratnya hari kiamat, menunjukkan akan bagaimana sifat dari hari kiamat tersebut yang penuh dengan kengerian, sampai Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dalam Al-Qur'an, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Dan di hari itu, hari kiamat adalah hari yang asira, yang sangat sulit dan berat bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kana 'alal kafirina ghaira yasir. Dan hari itu, hari kiamat, bukanlah hari yang ringan bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya bahkan Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan orang-orang kafir itu sendiri di hari akhir kelak. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Dan orang-orang kafir pun berkata di hari kiamat kelak bahwa hari ini, hari kiamat, kata mereka, adalah hari yang sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat dengan hari yang sangat berat bagi seseorang, apatah lagi bagi mereka yang kufur dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala serta perintahnya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan hidupnya di akhirat. Namun busyra, kabar gembira bagi seorang mukmin dan bagi mereka khususnya yang mempermudah urusan setiap mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wassalam menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meringankan setiap urusannya di hari kiamat. Begitu pula pada sabda Nabi yang selanjutnya, barang siapa yang memudahkan bagi setiap muslim yang sedang terjepit, yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan kemudahan di sini mencakup segala bentuk kemudahan. Baik dalam urusan duniawi itu sendiri atau dalam urusan diniyah. Seorang muslim yang memudahkan urusan muslim yang lainnya, itu dari setiap urusan dunia dan urusan diniyah, duniawiyah dan diniyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dan perkaranya di akhirat kelak. Dan urusan ini mencakup dari setiap masalah, ya kan, termasuk masalah maliyah, masalah harta. Ya, dan para ulama membagi sebagai bentuk faedah dalam hal ini, ya, contoh seperti memudahkan seseorang yang sedang terlilit dalam hutang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-280 kalau tidak salah. Di akhir-akhir surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi seseorang yang memiliki utang, maka hendaknya orang yang mengutanginya itu memberikannya nadirah, tenggang waktu. Ya kan? Ini bentuk yang pertama. Tapi yang lebih mulia daripada itu, seseorang mengikhlaskannya, yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menceritakan kepada salah seorang sahabat, beliau berkata, kana tajirun yudayinun nas. Dahulu ada seorang tajir, pengusaha kaya, yang memberikan utang kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala lisibyanih. Kalau dia melihat ada orang yang kesulitan dalam membayar utangnya, maka dia pun berkata kepada anak-anaknya, tajawazu an. Maafkanlah dia. Lunasilah utangnya.
la'allallaha ayyatajawaza annah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Kemudian kata Nabi di akhir kisah ini, fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memaafkan mereka. Yang bayangkan mulianya ya, meringankan perkara seorang muslim. Ya, terlebih lagi khususnya dalam perkara apa? Maliyah, yaitu dalam perkara utang piutang. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup seorang muslim, maka Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh para syurrah, ya. Kata as-satr di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarahnya, huwa ikhfa'ul aibi wa adamu izharihi, yaitu menutup aib seorang muslim dan tidak menampakkannya. Menutup aib seorang muslim dan tidak menampakkannya. Maka apa balasan Allah? Allah juga akan menutup aibnya dan tidak menampakkannya di hadapan manusia. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang membongkar aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membongkar aibnya. Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah atau Al-Imam Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, dari Abu Barzah dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berkata, la taghatabu al-muslimin, jangan sekali-kali kalian menggibah kaum muslimin, wala tattabi'u awratihim, dan jangan kalian cari-cari kesalahannya, jangan kalian cari aibnya. Fa innahu man tatabba'a auratihim tatabba'a Allahu auratah. Karena barang siapa yang mencari dan menggali aurat, aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah gali aibnya, maka Allah akan bongkar aibnya di hadapan manusia sampai di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Seseorang yang membongkar aib seorang muslim tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang juga akan membongkar aibnya, bahkan dalam rumahnya sendiri. Tempat yang kita sangka adalah tempat yang paling aman bagi seorang manusia, Allah akan membongkar aibnya. Ini bayangkan. Ini balasan bagi mereka yang membongkar dan senantiasa mencari aib seorang muslim. Makanya hati-hati. Ya kan? Makanya hati-hati. Namun dalam pembahasan ini, para syurrah membagi atau memberikan faedah bahwa hal ini perlu dirinci. Jadi menutup aib seseorang itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau memang kita tutup aib seseorang itu merupakan kebaikan bagi dia dan bagi kaum muslimin. Ini contohnya bagi seseorang yang ma'ruf, yang dikenal dengan ketaatan, dikenal dengan muamalahnya, kesalehannya, kemudian mungkin di suatu waktu dia terjatuh ke dalam apa? Dosa dan maksiat serta kekeliruan. Ya. Maka yang paling pertama kita harus lakukan dinasihati. Begitu kita nasihati dan dia kembali kepada jalan yang benar, maka apa yang wajib bagi kita untuk kesalahan yang telah berlalu? Kita tutup kesalahannya. Ini contoh yang pertama. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadits. Adapun bentuk yang kedua, orang yang sudah ma'ruf dengan dosa dan maksiat, bahkan semakin dinasihati tidaklah menambah kecuali kerusakan yang lebih. Bahkan dia sudah berani untuk apa? Menampakkan kemaksiatannya di depan manusia. Maka hal yang seperti ini kata para ulama
justru haram untuk kita menutup aibnya. Wajib justru kita mengingatkan kepada manusia akan kerusakannya. Ya, seperti apa? Ya, orang-orang yang membawa pemahaman yang sesat. Apakah kita tutupi? Kita diamkan? La. Kita jelaskan kepada manusia. Paham ini? Ditambahkan satu hal oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, bentuk yang ketiga. Nah, ini bentuk yang kita tidak tahu apakah menutup auratnya atau menutup aibnya itu akan berbuah kebaikan atau tidak. Paham ini? Kalau yang pertama, kita tutup aibnya dan kita yakin dengan menutup aibnya itu adalah kebaikan. Yang kedua, kita yakin bahwa menutup aibnya itu bukan kebaikan, bahkan akan menambah keburukan. Yang ketiga, kita tidak tahu apakah dengan menutup aibnya akan berbuah kebaikan atau keburukan. Kata Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah, kita bangun hukum di atas asalnya. Yaitu apa? Asalnya menutup aib seorang muslim. Asalnya kita menutup aib seorang muslim. Ini pembagian yang jamil, insyaallah, dari para ulama terhadap permasalahan ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong sesamanya. Selama seorang hamba senantiasa menolong sesamanya. Dan ayat ini atau hadits ini dibangun di atas ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas apa? Ketakwaan, di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dari hal inilah Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah membagi hal ini menjadi dua, bahwa at-ta'awun di sini tidak mutlak. Tapi kita lihat, kalau ta'awun ini dibangun di atas kebajikan dan takwa, maka itu boleh dan itu wajib, dan itulah yang masuk ke dalam hadis. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Apabila pertolongan di situ dibangun di atas kebajikan dan ketakwaan. Tapi kalau pertolongan itu tidak dibangun di atas kebajikan dan ketakwaan, maka dilihat. Kalau dia berupa maksiat, dosa, permusuhan dan yang semisal dengannya, maka itu haram, masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun kalau itu bukan dari perkara ismi wal 'udwan, dosa dan maksiat, permusuhan dan yang semisal dengannya, maka dilihat lagi. Kalau itu hal yang mubah dan bermanfaat bagi dia, maka dia masuk dalam keumuman ayat wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin. Maka berbuat baiklah. Kata Allah, berbuat baik di sini umum. Pada perkara-perkara yang mubah, apa tak lagi dalam perkara ibadah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Adapun kalau perkara mubah yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin bisa menjadi mudarat baginya, maka tidak boleh seseorang saling membantu di atasnya. Paham ini? Paham Ji? Jadi bagi. Kalau bantuannya, pertolongannya berupa kebajikan dan ketakwaan, maka masuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan inilah makna hadis di sini. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Dalam tanda kutip apa? Dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Yang kedua, kalau bentuknya bukan berupa kebajikan dan ketakwaan, maka dilihat. Kalau dia berupa dosa, maka masuk dalam ayat yang melarangnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau dia masuk ke dalam perkara mubah, selama dia bermanfaat, maka kita lakukan. Karena masuk dalam keumuman ayat, wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin. Adapun kalau itu tidak bermanfaat, ataupun bahkan bisa menjadi wasilah kepada hal yang memudaratkannya, maka tidak boleh untuk kita memberikan ta'awun kepadanya.
Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, disebutkan oleh para ulama, tariqan atau suluk, at-tariq di sini, menempuh suatu jalan di sini untuk menuntut ilmu, mencakup di dalamnya tariq al-haqiqi, al-hissi, wal ma'nawi. Dia mencakup tariq, jalan yang hakiki. Maksudnya yang diinginkan dengannya, barang siapa yang menempuh safar, perjalanan untuk menuntut ilmu. Dia jalan dari kampungnya, dari Sabang atau dari Merauke, dari Buton mungkin, atau dari Muna, seperti saudara kita Abdurrahman Muna, hafizahullah. Datangnya kalian ke sini dari negeri kalian, kampung kalian, nah itu kita berharap kita masuk dalam kandungan hadits ini. Karena dia mencakup suluk at-tariq al-hissi al-hakiki. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga mencakup suluk at-tariq al-ma'nawi. Menempuh jalan secara maknawi. Maksudnya apa? Menempuh sebab. Sebab yang bisa mengantarkannya untuk memahami ilmu syar'i. Apapun itu. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Disebutkan di antaranya apa? Ilmu, kecerdasan, bulghah, harta. Yang kemudian apalagi? Mulazamatus syekh, tulu zaman. Apalagi? Ya zakat sudah disebutkan tadi. Kecerdasan, harta. Kemudian mulazamatus syekh, tulu zaman. Kemudian rihlah. Dan satu lagi apa? Apa? Antum cari sendiri. Yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu diantaranya. Ya. Jadi dia mencakup 2 jalur yang diinginkan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para syurah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya sebab masuknya ke dalam surga. Dan hadits ini dijelaskan oleh hadits yang lainnya menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hadits Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia perkara agamanya. Kata para ulama, pemahaman hadits ini tanda bahwa seorang hamba Allah inginkan kebajikan untuknya, Allah akan pahamkan dia perkara agamanya. Dan bukan hanya dipahamkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk sebab dia memahami ilmu agama, itu masuk dalam hadits ini. Tanda bahwa Allah inginkan baginya kebajikan. Dan kebajikan di sini, may yuridillahu bihi khairan. Nakira fi siyaqi syarat. Ini nakirah yang datang dalam konteks syarat. Man. Ini kata para ulama yufid al-umum. Memberikan makna umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita keutamaan untuk memahami ilmu agama ataupun memudahkan kepada kita sebab-sebab untuk memahaminya, maka ini tanda kalau Allah inginkan bagi kita kebajikan secara umum di dunia dan di akhirat, besar dan kecilnya, sadar atau tidak kita sadari. Ya, subhanallah. Ini di antara sebab. Dan banyak lagi hadits yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya lanjutan dari hadits ini. Karena hadits ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, al-hadits ini datang dalam sebagian riwayat dengan riwayat yang lebih panjang. Lanjutan haditsnya di riwayat yang lain ini juga menyebutkan keutamaan menuntut ilmu yang lainnya. Kita baca dulu ini. Kata Nabi SAW, atau kita lanjutkan dulu ini ya. Dalam riwayat yang lainnya, untuk hadits ini, potongan hadits ini, Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini yang pertama. Dilanjutkan oleh sabda beliau, "Wa annal malaikata la tada'u ajnihataha ridan bima yatlub." Kemuliaan yang kedua, para malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk mereka.
Kenapa? Ridon, karena mereka ridho terhadap apa yang dia cari berupa ilmu. Paham ini? Wa annal alima alal abidi ka al-qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kemudian kata Nabi, dan keutamaan seorang alim di atas seorang ahlu ibadah seperti cerahnya bulan purnama di malam purnamanya di atas bintang-bintang. Yang mana lebih cerah, bulan purnama di malam purnama atau bintang? Ya, bulan purnama jelas. Demikianlah keutamaan seorang alim, ahlul ilmu di atas seorang abid. Dan yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa annal ulama'a warathatul anbiya. Para ahlul ilm, mereka adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan ketahuilah bahwa para nabi tidak pernah mewariskan sedikit pun dari dinar dan tidak pula dirham. Innama warrathul ilm. Tiada lain yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil keutamaan yang sangat besar. Hadits-hadits ini jelas menunjukkan kepada kita akan keutamaan menuntut ilmu dan juga menjadi pintu-pintu dan sebab-sebab yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi sebab memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Inilah yang dimaksudkan. Ya. Jalan menuju surga yang Allah mudahkan kepada seorang hamba. Kata para syurah, Allah akan mudahkan sebab-sebabnya. Di sebagian syarah dikatakan Allah akan mudahkan baginya dan berikan kepadanya taufik untuk mereka beramal dengan ilmunya. Kemudian kata Nabi SAW, dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang diinginkan dengan rumah dari rumah-rumah Allah di sini adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adinallahu an turfa' wa yudhkar fiha ismuh yusabbih lahu fiha bil ghuduwi wal isal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya. Apa ini? Ya, masjid yang Allah jadikan tempat untuk apa? Manusia itu mendirikan salat. Yang dimana dalam salat terdapat zikrullah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta apa? Memuliakannya dan memujinya. Maka yang diinginkan dengan baiti min buyutillah ay masjid min masajidillah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Bukan hanya sampai di situ. Tapi selain dia membaca, dia saling mempelajarinya dan mengajarkannya satu sama lain. Tidaklah bagi mereka, kata Nabi, kecuali Allah akan memberikan 4 kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan ke dalam hati-hati mereka ketenangan. yakni tuma'ninah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat akan menaunginya. Kata para ulama, karena ridho terhadap apa yang mereka cari berupa ilmu. Sebagaimana yang kita baca dalam riwayat sebelumnya tadi. Wa annal malaikata la tada'u ajnihataha. Dan malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yatlub. Karena mereka ridho terhadap apa yang mereka cari. Paham ini? Ini maksudnya. Dan yang terakhir, subhanallah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut namanya di hadapan siapa yang berada di sisinya, yakni para malaikat. Subhanallah. Dan ini sebagaimana hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu." Barang siapa yang mengingatku di suatu tempat dan senantiasa mengingatku, maka aku juga akan senantiasa mengingatnya di tempat yang lebih baik dan lebih mulia dari hal tersebut. Paham ini? Dan kalau kita melihat dari sekian
pembahasan dan masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan, terdapat di dalamnya kaidah besar dan penerapan dari hadits sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al jaza'u min jinsi amal, bahwasanya balasan itu akan datang sesuai dengan apa? Perbuatannya. Sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat sesuatu, maka kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wassalam menyusul dari setiap perbuatan dengan balasan yang sesuai dengan kadar perbuatannya. Barang siapa yang melapangkan seorang muslim, maka Allah akan lapangkan dia. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Dan barang siapa yang senantiasa menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Bahkan disebutkan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan balas dia dengan hal yang sama. Allah akan mudahkan juga dia di akhirat kelak pada saat dia menempuh jalan menuju surga. Terdapat jelas penerapan hadits al jaza'u min jinsi al amal. Tapi ingat, ya, ini tidak menutup dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan juga kepada kita, ya, keadilan Allah dan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, di mana Allah membalas setiap sesuai dengan perbuatannya. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan walaupun sebiji dzarrah, maka dia akan dibalas sesuai dengannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, dia juga akan dibalas yang semisal dengannya. Tapi ingat, walaupun dikatakan balasan di sini itu semisal dengannya, tapi namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti jauh lebih mulia daripada perbuatan seorang hamba. Tidak bisa kita samakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' al-basir." Allah tidak akan serupa bagi seorang pun dari makhluknya. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Serupa dari mana? Dari segala sisinya. Termasuk dari hal yang seperti ini. Perbuatan Allah apakah sama dengan makhluk? La. Maka seorang hamba yang memudahkan urusan seorang muslim, betul kata Nabi, Allah juga akan memudahkan urusannya. Tapi apakah sama kemudahan yang Allah berikan kepadanya dan kemudahan yang diberikan kepada saudaranya? La syak. Tidak mungkin. Ya, tidak diragukan bahwa tidak mungkin hal itu. Apalagi dijelaskan dalam ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat satu kebajikan, bil hasanati, satu kebaikan. Apa kata Allah? Falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat yang semisal dengannya. Paham ini? Dan di dalam hadits yang akan kita baca nanti ini, setelahnya, Nabi alaihi salatu atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena hadits ini hadits qudsi. Kata Allah, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat ila 700 dhi'f ila adhafin katsirah." Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertekad untuk melakukan sesuatu kebajikan, kemudian dia tidak sempat untuk mengamalkannya, maka tetap akan dicatatkan satu pahala. Syahidnya belum, syahidnya setelahnya. Namun barang siapa yang telah bertekad melakukan suatu kebajikan, kemudian dia amalkan dan dia wujudkan kebaikan itu. Apa kata Allah? Katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah akan menuliskan baginya berapa? 10 kebaikan. Ila 700 dhi'f.
yang setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi. Sampai berapa? 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah. Bahkan dilipat gandakan lagi. Lebih banyak daripada itu. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, tatkala Nabi ingin menjelaskan tentang amalan ibadah puasa, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal bani Adam tudha'af ila 700 dhif. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan sebanyak berapa? 700 kali lipat. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa betul bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu akan sesuai dengan perbuatan hamba. Tapi jelas balasan yang Allah berikan itu pasti lebih baik daripada perbuatan seorang hamba. Kemudian yang terakhir, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa man batta'a bihi amalahu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambat oleh amalannya untuk masuk ke dalam surga, maka nasabnya, kedudukannya yang di hadapan manusia selama dia di dunia tidak akan sama sekali memudahkannya dan mempercepatnya untuk masuk ke dalamnya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, maknanya annal amala huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajatil akhirah. Yang menjadi sebab seorang hamba untuk mencapai derajat yang tinggi di akhirat adalah apa? Amalannya. Sebagaimana firman Allah SWT, walikullin darajatun mimma amiluh. Di hari kiamat kelak, setiap manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah dia amalkan di dunia. Kemudian kata Ibnu Rajab, faman abta'a bihi amaluh an yablughahu bihi al-manazil al-aliyah indallah lam yusri' bihi nasabuh. Maka barang siapa yang amalannya tidak mampu mempercepatnya untuk masuk ke dalam surga dan mendapat tingkatan yang paling tingginya, kenapa? Karena amalannya sedikit. Maka ingat, nasabnya, kedudukannya selama di dunia, apapun dan bagaimanapun tingginya, tidak akan sama sekali membantunya untuk apa? Mempercepatnya dan meninggikan derajatnya di akhirat. Kenapa? Kata beliau di akhir ucapannya, dan ini kaidah, fa innallaha rattabal jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengganja dan mempersiapkan balasan dan pahala itu untuk amalan, bukan untuk kedudukan seseorang. Bahkan dijelaskan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin. Dan tatkala telah ditiupkan sangkakala di hari kebangkitan, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi ansab, nasab, kedudukan di antara mereka. Ini dulu di dunia dia adalah raja, dia adalah pemerintah, dia orang yang tinggi, orang yang ditinggikan, dihormati. Di akhirat tidak berlaku. Gelar yang ada di dunia, gelar duniawiyah tidak akan berlaku di akhirat. Bagaimanapun tingginya. Kata Allah, fala ansaba bainahum yauma idzin, tidak akan lagi ada nasab di hari itu. Dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan juga Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yandur ila madza? Ila a'malikum wa qulubikum. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat dan memandang seorang hamba dari ajsad wasuar, dari jasad dan perawakannya,
Mau dia tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, legam, putih, Allah tidak pernah membedakan antara hamba dari sisi ini. Tapi yang Allah lihat dan perhatikan dari seorang hamba, a'malikum wa qulubikum. Amal-amalnya dan apa yang bercokol dan tertanam di dalam hatinya. Apa itu? Itulah takwa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sebelumnya kita baca. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengulangnya 3 kali dan mengisyaratkannya kemana? Ke dada beliau. Inilah yang menjadi patokan bagi seorang di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan membersihkan serta mensucikan hati-hati kita dari segala bentuk penyakit. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Adapun hadits berikutnya kita ambil besok insyaallah taala. Naktafi bihada al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah. Allahumma amin. Insyaallah taala tajwid